Inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo menghadiri Mobil SMK yang sempat menuai polemik akhirnya diluncurkan. kreasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo menghadiri peluncuran mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Peluncuran mobil SMK yang dipimpin oleh Presiden. Ratusan mobil jenis pick-up Bima menjadi mobil jenis pertama yang dipasarkan. Ini adalah merek kita sendiri yang sudah dirintis kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh para teknisi, oleh anak-anak SMK. Ini harus kita acungi jempol keberanian dari PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Pernah nggak sih kalian dengar soal mobil SMK? Dulu mobil ini sempat ramai banget dibahas dan disebut-sebut sebagai harapan industri otomotif Indonesia. Bahkan pernah dijadikan mobil dinas dan sebagai calon mobil nasional. Tapi sekarang mobilnya malah jarang banget kelihatan di jalan. Banyak orang mulai bertanya-tanya, sebenarnya SMK ini gimana kabarnya? Nah, di video kali ini kita bakalan ngobrol santai tentang perjalanan mobil SMK dari awal kemunculannya hingga sampai akhirnya dianggap gagal dalam menembus pasar Indonesia. Awalnya, SMK itu bukan perusahaan mobil besar. Proyek ini berasal dari siswa-siswa SMK di Jawa Tengah yang belajar bikin bodi mobil sebagai praktik pendidikan vokasi. Jadi, tujuan awalnya memang untuk pembelajaran, supaya siswa punya skill nyata di bidang otomotif. Lalu, pada tahun 2009, mereka berhasil memperkenalkan prototipe pertama bernama SMK Raja Wali R1. Setelah itu, muncul juga mobil pickup bernama Digdaya. Dari sini, nama SMK mulai dikenal masyarakat. Kata SMK mulai terkenal pada tahun 2012, di mana Bapak Jokowi masih menjadi wali kota Solo dan sering menggunakan Raja Wali SMK sebagai mobil dinasnya sehari-hari. Media mulai ramai memberitakan dan masyarakat Indonesia mulai merasa bangga karena Indonesia telah berhasil membuat mobil ciptaannya sendiri. SMK akhirnya bukan cuma dianggap mobil biasa, tetapi simbol nasionalisme dan kemandirian teknologi. Puncaknya terjadi pada tahun 2019 saat pabrik perakitan SMK di Boyolali diresmikan. Investasinya juga besar banget dan pabriknya dibangun di lahan yang luas. Banyak orang mulai percaya kalau SMK bakal berkembang jadi perusahaan otomotif lokal yang serius. Tapi setelah peresmian itu kabarnya justru makin sepi. Memang sempat ada mobil SMK Bima yang dijual, tapi jumlahnya terbatas dan kebanyakan dipakai instansi pemerintah. Di jalanan juga jarang banget kelihatan. Bahkan beberapa influencer otomotif juga kesulitan buat lihat atau mencoba unitnya secara langsung. Akhirnya masyarakat mulai bertanya, ini mobil sebenarnya diproduksi massal atau enggak sih? Masalah terbesar mobil SMK mulai terlihat dari sisi produksinya, di mana mereka menargetkan produksi sebesar puluhan unit per harinya. Namun kenyataannya jumlah mobil yang dibuat sangat sedikit dibandingkan jumlah pemesanannya. Banyak calon pembeli bahkan kesulitan untuk pesan mobilnya langsung. Ada juga datang ke pabrik tapi cuman bertemu tim marketing tanpa bisa melihat unit mobilnya. Karena itulah akhirnya mobil gugatan dari beberapa pihak yang merasa SMK tidak memenuhi harapan masyarakat. Selain produksi, kualitas mobilnya juga sempat jadi sorotan publik. SMK pernah gagal dalam uji emisi karena kadar gas buangnya melebihi batas normal. Mobil ini juga sempat tidak lolos uji kelayakan jalan karena masalah standar lampu kendaraannya. Walaupun akhirnya lolos setelah beberapa kali pengujian, tapi setelah itu perkembangan produknya tetap terasa terlambat. Model mobilnya tidak banyak berkembang dan fitur-fiturnya dianggap kalah saing dibandingkan merek di kelas harga yang sama. Nah, selain kualitas dan produksi, ada juga nih kontroversi lain yang masih ramai dibahas. Beberapa orang menganggap SMK hanya melakukan rebadge, yaitu mengganti logo mobil dari perusahaan lain lalu dijual dengan merek sendiri. Hal ini muncul karena desain SMK Bima yang dianggap mirip dengan mobil asal Tiongkok yaitu Chang'an Star Truck.
Menurut beberapa pengamat otomotif, kalau sebuah perusahaan hanya melakukan rebate tanpa riset dan pengembangan sendiri, maka dampaknya untuk industri lokal jadi minim. Padahal awal mula SMK lahir dari semangat pendidikan siswa SMK dan harapan untuk membangun teknologi otomotif Indonesia. Selain itu, dukungan pemerintah juga dianggap kurang konsisten. Di awal kemunculannya, SMK sangat didukung dan dipromosikan, tapi lama-kelamaan dukungan itu terasa berkurang. Akhirnya, proyek yang dulu disebut mobil nasional ini seperti berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Karena ekspektasi masyarakat yang sudah terlalu tinggi, banyak orang akhirnya merasa kecewa. Kalau dilihat secara keseluruhan, kegagalan SMK bukan hanya soal mobil saja. Padahal, semangat masyarakat untuk mendukung produk lokal sebenarnya sangat besar. Tapi, membangun industri otomotif itu memang tidak cukup modal semangat dan nasionalisme. Harus ada kualitas produk, inovasi, teknologi, layanan after sales, dan dukungan yang konsisten supaya konsumen benar-benar percaya. Dari kasus SMK ini, kita bisa belajar kalau membangun industri dalam negeri itu perlu proses panjang dan persiapan yang serius. Karena kalau ingin bersaing dengan merek global, kita nggak bisa cuma mengandalkan slogan karya anak bangsa, tapi juga harus membuktikan kualitasnya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang SMK. Jadi, menurut kalian, apakah SMK masih mempunyai peluang untuk berkembang di Indonesia?